Halo teman-teman, welcome to update dari IHSG dan juga dua saham pilihan. Sekaligus kita akan update untuk weekly closing di minggu kemarin ya. Karena ini baru di awal minggu dan juga akhir tahun, kita akan coba lihat untuk potensi dan pergerakan dari IHSG dan juga dua saham pilihan ya. Kali ini saya akan coba pilih dua saham yang memang benar-benar dapat inflow dari market. Saya akan coba spoiler dua saham ya yang cukup menarik untuk kita pantau bersama-sama seperti itu. Jadi sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang nanti akan kita sampaikan itu hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi harus dianalisa ulang lagi secara mandiri ya, seperti itu. Jadi kita akan langsung aja coba cek dari IHSG untuk closing di minggu kemarin gitu ya. Closing minggu kemarin untuk IHSG not a good sign. Kita sudah valid untuk melakukan yang namanya break of structure lagi di weekly time frame ya. Kita sudah close di bawah area candlestick hijau minggu ke-1 di bulan Desember ya. Ada bullish engulfing di sana dan kita valid untuk close di bawahnya, sehingga kita sudah break of structure. Dan kenaikan yang terjadi di minggu ini, saya bisa asumsikan mungkin kita akan cuma naik di area 7.200 maksimal. Setelah itu kita akan reject lagi harusnya, karena memang ada potensial memang kita cuma isi fill the gap yang ada di atas ini. Setelah itu ya harusnya kita bisa reject lagi gitu untuk weekly time frame-nya. Jadi untuk strategi di daily time frame sih sementara kita masih harus melakukan yang namanya sell off strength dulu ya. Kalau ada kenaikan pullback apalagi di saham blue chip, teman-teman harus consider untuk exit dulu, karena memang market masih belum kondusif. Dan juga secara inflow dari market itu sendiri, kita lihat dari net foreign inflow di kemarin aja, kita lihat hari Senin itu sudah minus 60 miliar lagi yang pertama ya, hari pertama. Meskipun memang nggak signifikan dari minggu kemarin ya, kita outflow sekitar 4,5 triliun kemarin, minggu kemarin. Tapi minggu ini kita juga dibuka dengan outflow lagi tentunya ya, bukan inflow gitu. Jadi selama kita masih outflow sih hindari saham-saham blue chip ya, kita cari yang second third liner dulu untuk sementara, tapi yang punya inflow yang cukup bagus, jadi kita bisa follow the trend seperti itu. Strategi tradingnya kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan di live streaming dan juga di PDF yang saya share di Telegram ya, seperti itu. Teman-teman bisa coba cek aja untuk PDF-nya, sudah saya share secara free juga seperti yang kita sudah sampaikan. Jadi itu aja untuk IHSG ya, supportnya 7.000 dan 6.700. Kalau dia bisa mantul dari 7.000, targetnya di atas 7.300. Kalau gagal ya 6.700 itu jadi targetnya. Jadi dua itu bisa teman-teman perhatikan. Lalu kita akan coba cek move ke saham ya. Ada dua, GoTo dan Pegas, akan coba kita kupas karena memang punya inflow yang cukup bagus, jadi saya akan coba bahas ya. Untuk GoTo sendiri, kenapa kok saya masukkan ke dalam watchlist? Karena secara trend technical cukup bagus ya, kita membentuk head and shoulder dan channeling untuk naik atas, jadi bisa coba diperhatikan saham GoTo ini gitu. Secara volume pun juga mulai meningkat ketika dia mulai reversal dari 50, kita lihat volumenya mulai aktif lagi ya. Trading perdagangannya volumenya oke. Lalu secara inflow kita lihat dari bulan Desember aja, teman-teman bisa cek overall kita inflow ya. BB dengan pemimpin pembelian 400 miliar. Tapi RX ini bukan lokal semua ya. Ya ini institusi semua yang beli, bukan dari broker retail, jadi aman. Untuk yang keluar juga teman-teman lihat ya, XLYP ini kan dari retail, dia outflow. Jadi secara inflow broker juga oke, secara technical juga mendukung. Jadi teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk watchlist, analisa kembali dengan area stop loss-nya cukup ketat ya, dari saya 68 sampai 65 lah maksimal. Itu sudah harus exit kalau teman-teman yang konservatif trader seperti itu. Selama bertahan di channel sih ada potensi dia untuk naik ke top dari channelnya seperti itu. Untuk monthly time frame saya lihat ini pergerakannya cukup struggling ya sebenarnya, tapi masih cukup oke, bisa kita follow up untuk pergerakannya seperti itu untuk GoTo ya. Lalu yang kedua kita akan coba cek dari Pegas ya. Pegas untuk time frame monthly-nya kita masih sideways banget dari bulan Mei 2024. Sebenarnya kita berada di area high dan low yang sama gitu ya. High-nya di 1645 dan juga lowest-nya di area
1420 untuk area lowest-nya. Kita cuma mondar-mandir di sana untuk monthly. Lalu kita turun ke weekly. Weekly-nya cukup menarik ya, karena saya gambarkan ada satu trend line dan bekas ini sedang berada di area trend line-nya. Jadi bisa dipantau dulu, bukan berarti langsung di entry ya. Menarik untuk dipantau, karena ini juga ada inflow yang sangat masif juga kalau saya lihat ya. Saya akan coba tarik dari tanggal 25 November. Kurang lebih dari sini ya. Nah, dari candlestick ini saya akan coba tarik untuk selama 1 bulan ke belakang ya, 1 bulan dari 25 sampai 24. Ini kita bisa mendapatkan ada inflow yang masif juga, ZP, YUAKLG juga dari broker luar ya, bukan retail. Lalu yang keluar yang saya suka YP dan XCXL, ini juga mendominasi dari outflow gitu. Jadi selama retailnya keluar dan juga ada inflow, didukung dengan technical yang cukup oke, bisa kita watchlist, tapi memang TA-nya belum oke menurut saya. Kita masih terkonsolidasi di area lowest ya, belum ada tanda-tanda pergerakan yang cukup masif, dan volumenya masih biasa aja di area support. Jadi teman-teman bisa tunggu breakout, atau kalau mau buy on weakness sih bisa dipertimbangkan. Buy on weakness bisa coba dicari sendiri karena cukup menarik untuk bekas ini. Saya lihat untuk monthly-nya pun cukup menarik juga, dia masih sideways. Ada potensi kalau dia breakout dia bisa retest ke area 2000 gitu ya, dalam jangka waktu menengah pastinya, karena pergerakannya cukup lambat untuk bekas ini gitu. 2000 itu jadi area resisten selanjutnya. Di sini pun juga kita ada building momentum juga ya, atau momentum untuk akumulasi sebelum dia breakout ke 2000. Itu yang bisa saya lihat sih, dari akumulasinya cukup oke, tinggal di daily teman-teman cari sendiri untuk area entry-nya seperti apa. Dan juga pasti harus dianalisa ulang lagi, jangan lupa untuk menaruh stop loss juga, seperti itu. Jadi itu aja 2 saham yang memang dapat inflow, dan juga IHSG sudah kita update. Next, nanti kita akan update lagi saham-saham yang lainnya di lain kesempatan. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.